Bismillahirrahmanirrahim. Cinta kepada harta, cinta kepada kemuliaan, maka itu menumbuhkan sifat nifak, sifat kemunafikan dalam hati seseorang. Para muhibbin rahimakumullah, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya manusia itu bersangatan mencintai harta. Nah, dimaksud harta itu duit harta, perumahan harta, kendaraan harta, barang dagangan harta, itu harta. Nah, pakaian harta, kendaraan harta. Nah, mencintai yang demikian itu pada dasarnya adalah sesuatu yang dicela oleh agama. Nah, seseorang itu dibolehkan mencintai harta selama harta itu mempunyai fawaid diniyah, faidah keagamaan. Artinya kita mencintai harta benda, kita mencintai duit, itu kada dimarahi Allah, kita kada dicela agama, asalkan harta-harta itu mempunyai faidah yang sifatnya agama. Nah, para ulama menjelaskan ada 4 hal. Apabila 4 hal ini ada pada harta kita, maka kita tidak mengapa mencintai harta itu. Tapi bila 4 hal ini tidak ada pada harta kita, maka kita sangat dicela bila mencintainya. Duit umpamanya, apabila duit itu ada salah satu di antara 4 faidahnya, kita mencintai duit, tidak dibenci oleh agama, tidak dilarang oleh agama. Kendaraan, bila kendaraan itu ada salah satu di antara 4 hal ini, maka mencintai kendaraan itu tidak dilarang, tidak dibenci dalam agama kita. Yang pertama, ayyunfiqahu li nafsih, bahwa harta itu untuk nafkah dirinya, untuk nafkah dirinya. Kok ada bisa duit 10.000, sayang banget duitnya aku, kenapa? Saya makan tengah hari gini. Nah, itu ada bapak. Untuk menafkahi dirinya. Nafkah untuk diri itu imma fi ibadatin, ada kalanya pada ibadah. Contoh ibadah kal haji wal jihad, seperti haji dan jihad. Orang berhaji perlu duit, orang jihad perlu duit. Lalu inya menabung. Nah, sehari tabung, sayang lawan duitnya. Kenapa? Saya naik haji. Nah, sedang dibuat berperang fisabilillah. Nah, mencintai duit untuk itu tidak dibenci, tidak dilarang oleh agama. Kenapa? Karena duit ini adalah dia nafkahkan untuk dirinya buat beribadah. Atau piwasilatil ibadah, atau duit itu dia nafkahkan untuk dirinya dalam perantara ibadah. Kalimat am seperti makan, wal libas pakaian, wal maskan tempat tinggal, wan nikah dan pasangan. Anak makan itu perlu harta, perlu duit, pakaian perlu duit, tempat tinggal perlu duit, mencari pasangan hidup perlu duit. Nah, bila duit itu untuk hal-hal tersebut tadi kita sayangi, kita cintai, kada bertentangan dengan agama. Nah, itu yang pertama, bahwa harta itu kita dibolehkan mencintai apabila untuk nafkah ibadah atau perantara ibadah buat dirinya.
Yang kedua, ayyasrifahu ilan nas, itu harta untuk dia gunakan kepada manusia. Nah, aku sayang dengan hartaku, aku sayang dengan duit ini. Karena apa? Karena untuk memberikan kepada orang lain, nah, untuk memberikan kepada manusia. Ini kayaknya aku tanggal sekian nah hendak memberi orang, disayang lawan duit nih, disayangi karena sagan diberi akan orang kena hari anu tanggal anu. Nah, menyayangi itu kada dilarang, dibenci oleh agama. Ayyasrifahu ilan nas. Ada 4 hal yang dimaksud dengan menggunakan harta kepada manusia itu. Pertama, sedekah. Itu sudah jelas. Harta tuh ku sayangi, kabunku tuh ku sayangi benar. Kenapa? Karena ku sedekahkan buah-buahnya umpamanya. Nah, itu. Yang kedua, termasuk ini adalah muru'ah, kehormatan. Seperti apa kehormatan itu yang dimaksud? Seperti memberikan harta kepada orang-orang kaya. Kita kadang-kadang diberi orang kaya ada ini, diberi orang kaya ada tapih, diberi orang kaya ada baras. Lalu kita ini selalu menjaga kehormatan kita. Kita dapat buah, kita atari si kaya tadi. Itulah yang sedekah ngarannya, karena ini sugih pada kita orangnya. Lain sana, ini ngarannya muru'ah. Nah, itu perbuatan yang mulia dalam agama. Aku sayang lawan pohon tiwadak nih, nah, karena saya akan memberi busko umpamanya. Nah, ada apa-apaan itu? Itu muru'ah. Yang ketiga, wikayatul airid, menjaga kehormatan pribadi. Di kampung ini umpamanya, bila kita kada bisa memberi orang, bila kita seorangan aja, padahal orang pemalar, ada orang sumbangan lalui, ada orang minta apa nang dudi, padahal orang pemalaran itu di kampung. Nah, supaya aku jangan dikatakan orang pemalar lalu diberi nah, itu menjaga kehormatan diri, itu perbuatan yang mulia, perbuatan yang mulia. Nah, kalau harta yang digunakan untuk itu kita cintai, itu perbuatan yang tidak dilarang. Yang keempat, ujratul khadim, upah pembantu. Nah, kita mengupah orang yang menggani kita, upah orang yang membantu kita. Ini ngarannya menggunakan kepada manusia juga. Nah, kalau kita ada mempunyai harta, kita sayangi harta itu. Kenapa? Karena hasil yang sedang menggaji pembantu. Nah, menyayangi harta itu kada dilarang, kada dibenci oleh agama. Yang ketiga, ayyasrifahu ila ma huwa umum. Harta itu dia gunakan kepada yang umum, kabina il masjid, membangun masjid, wa madrasah dan seumpamanya. Aku sayang lawan ini nah, harta nih. Kenapa sayang harta ini? Karena hasilnya kini aku ulahkan ke masjid, hasilnya aku sumbangkan ke pesantren, ke madrasah. Nah, mencintai harta itu kada apa-apa, kada termasuk di dalam celaan-celaan Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa cinta harta itu adalah kada baik, kada termasuk di situ. Yang keempat, mayudzakirullah ta'ala, yang mengingatkan kita kepada Allah. Kita ini ada berisi harta, bila kita pandang kita ingat lawan Allah. Nah, kalau kita sayang lawan harta itu kada apa-apa. Kita ada berisi umpamanya kendaraan yang bagus, tapi bila kita berbuat kita ingat lawan Tuhan, oh ini nikmat Tuhan, sayang lawan kendaraan ini karena mengingatkan kita kepada Allah. Nah, mencintai harta karena harta ini sering membuat kita ingat kepada Allah, itu kada jadi masalah.
Apakah harta kita yang baik-baik kita sayangi? Kenapa? Karena aku bila mencapai ini, aku ingat lawan Tuhan. Oh, ini nikmat Tuhan yang luar biasa bagi aku umpamanya. Nah, itu dibolehkan. Nah, jadi 4 hal itulah yang membuat harta ini patut untuk dicintai. Kalau tidak ada 4 hal ini pada harta, kita cinta kepada harta, membahayakan kehidupan kita, membahayakan akhirat kita.